Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 2 ya. Di part sebelumnya Lindong yang tidak terima adiknya dilecehkan serta ayahnya menjadi bahan olok-olokan. Dia pun menunjukkan kekuatan aslinya di turnamen keluarga dan berhasil mengalahkan Lin Hong. Nggak usah banyak Cacicot, kita masuk aja ke pembahasan. Hari diadakannya turnamen berburu kini telah tiba dan target perburuan ini adalah harimau piton api. Lindong merasa bersemangat tapi ayahnya menyuruh Lindong berhati-hati karena harimau ini sangat kuat. Untuk bisa menang di turnamen, dia hanya harus mengambil sisik di ekor harimau saja dan tidak perlu membunuhnya. Walaupun sekarang Lindong ada di tingkat level 9, kakeknya juga menyuruh Lindong untuk waspada. Kini keluarga Lei dan keluarga Si juga telah tiba. Pemimpin keluarga Lei ini bernama Lei Bao dan pemimpin dari keluarga Si bernama Si Hian. Mereka terlihat meremehkan keluarga Lin, tapi kata-kata itu langsung dijawab oleh pimpinan rumah bela diri yang bernama Luo Cheng yang juga telah tiba untuk mengikuti turnamen berburu ini. Ayah Lindong memberitahu bahwa pemuda berpedang itu namanya adalah Wu Yun. Dia adalah tuan muda dari rumah bela diri yang akan mewakili turnamen ini. Wu Yun pun kini memanggil Lindong dan membisikkan sesuatu dan tiba-tiba saja Wundong kini berpamitan untuk pergi sebentar. Ternyata Wu Yun ini memberitahu jika saat ini Kintan sedang dibully oleh si Yingying yang ingin merebut kalung Kintan pemberian dari Lindong. Kintan pun menangis karena dia ditampar oleh si Yingying. Lindong pun kini datang dan dia juga malah diolok-olok oleh si Yingying. Lindong yang marah langsung menampar si Yingying. Leili yang melihat calon istrinya ditampar oleh Lindong, dia tidak rela dan langsung memukul Lindong. Leili yang masih akan menghajar Lindong kini dicegah oleh Wu Yun dan para tetua yang langsung menghentikan pertarungan itu karena nanti akan ada waktu bertarung sendiri. Kakek tetua pun kini mengatakan bahwa kompetisi berburu akan segera dimulai. Sang kakek lalu memberitahu mereka semua bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang ada di depan mereka serta mendapatkan gelar sebagai raja pemburu. Kakek tetua pun juga mengatakan kompetisi ini tidak boleh ada yang saling membunuh dan akhirnya turnamen pun dimulai. Lindong yang berpasangan dengan Kintan kini berlari di hutan untuk menemukan harimau api. Tapi mereka terlambat karena tim Leili dan si Yingying sudah lebih dulu menemukan harimau itu dan kini mereka sedang bekerja sama untuk mendapatkan sisik harimau api yang ada di bagian ekornya. Lindong dan Kintan pun kini mengamati dan mencari kesempatan. Tiba-tiba saja Kintan melepaskan anak panah ke belakang. Ternyata di sana ada Wu Yun yang langsung menangkap anak panah dari Kintan dan menyimpannya. Wu Yun yang baru datang kini mengajak Lindong untuk bekerja sama. Lindong pun kini mau bekerja sama dengan perjanjian jika menang hadiah dibagi dua. Wu Yun pun setuju dan dirinya kini mengatur siasat. Siasat itu adalah pengalihan dan juga penyerangan. Lindong kini mengalihkan perhatian dari Leili dan Wu Yun bertugas mencuri sisik api harimau itu. Wu Yun pun kini berhasil mendapatkannya. Dia pun kini disuruh pergi oleh Lindong. Karena senang mendapatkan sisik itu, Wu Yun menjadi lengah dan dia kini terkena jaring jebakan yang sudah disiapkan oleh Leili. Sisik harimau itu pun kini terjatuh dari tangan Wu Yun. Leili yang datang menyusul Wu Yun, dia pun kini mengambil sisik itu, lalu melempar Wu Yun ke dalam goa yang merupakan sarang dari harimau api. Lindong yang melihat kejadian itu langsung turun untuk menolong Wu Yun. Di dalam goa, kini Wu Yun melihat harimau api sedang tertidur. Lalu datanglah Lindong yang akan menolongnya. Lindong pun kini melepas jaring dari tubuh Wu Yun. Saat mereka ingin pergi, kaki Wu Yun tersandung dan terkilir. Wu Yun pun tak sengaja menjatuhkan anak panah Kintan yang ia simpan. Saat ingin menangkapnya, anak panah itu malah terlempar ke hadapan harimau api dan membuatnya terbangun. Kini harimau api itu berjalan ke arah Lindong dan juga Wu Yun, dan sepertinya harimau itu sedang terluka. Ditambah lagi sisik api miliknya sudah terpotong. Tiba-tiba saja harimau itu kini mati. Dan Lindong merasa aneh karena sepertinya harimau itu sedang melindungi sesuatu. Dan benar saja, ketika Lindong dan Wu Yun membuka batu, ternyata di bawah batu itu ada dua anak harimau api. Wu Yun dan Lindong pun kini membawa anak harimau itu karena induknya telah mati.
我们会照顾好你的孩子。 Lei dan si Yingying yang kini sudah sampai di tempat para tetua, dia mengatakan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan sisik harimau api. Dia pun juga menceritakan sebuah kebohongan bahwa Wu Yun dan juga Lindong secara gegabah masuk ke dalam goa sarang harimau api. Dan mungkin saja mereka berdua sudah mati, kata Lei. Ketika semua orang panik, kini muncullah Lindong dan juga Wu Yun. Lei yang merasa dirinya berhasil mendapatkan sisik api, dia pantas menjadi pemenang. Lalu Lindong dan Wu Yun pun kini membuka sesuatu yang ada di tangan mereka, yang ternyata itu adalah anak harimau api. Dan secara sah mereka juga bisa dinobatkan sebagai pemenang. Ayah Lei yang serakah kini menginginkan anak harimau api itu, dan dia pun kini menantang keluarga Lin dan juga rumah bela diri untuk melawan Lei di arena pertarungan. Jika Lei menang, maka anak harimau api itu akan menjadi miliknya. Tapi jika Lei kalah, maka pabrik kayu besi miliknya akan jadi taruhannya. 如果你们赢了，那这铁木庄、林震天、罗成 Lindong yang tergiur dengan taruhan itu, dia pun maju untuk menerima tantangan. 好，我林家接了。 Pertarungan pun kini dimulai. Sebagai pembukaan, Lei sedikit pamer dengan menunjukkan kekuatan bahwa dia sudah berada di level Yuan duniawi. Si Hian, sang pemimpin keluarga Si, kini meremehkan Lindong dan menyebutnya sampah. Bahkan kakek Lindong kini khawatir dengan cucunya, dan secara mengejutkan Lindong pun kini mulai menunjukkan kekuatannya yang ternyata juga sudah berada di level Yuan duniawi. Hal ini membuat semua orang menjadi terkejut, bahkan kakek Lindong pun tak percaya sejak kapan dia sampai di level itu. Ternyata peningkatan pesat level Lindong itu dikarenakan oleh sang ayah yang memberikan batu energi Yin yang mampu meningkatkan kekuatan 5 level. Jika berhasil menyerap energi itu dan mengolahnya, maka secara otomatis kekuatan penggunanya akan mencapai tingkat Yuan duniawi. Lei yang tak mau buang waktu kini datang menyerang Lindong. Pertarungan sengit antar keduanya pun kini terjadi, dan terlihatlah Lindong mampu mengimbangi kekuatan dari Lei. Lei yang sudah merasa geram, dia pun kini akan segera mengakhiri pertarungan, dan dia meningkatkan kekuatan dan menggunakan jurus petir tingkat 3. Sampai-sampai pergerakan Lei ini menjadi sangat cepat, bahkan Lindong tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Tapi dengan kemampuan Lindong yang saat ini, dia pun mampu melawan kekuatan Lei yang membuatnya tambah geram, sampai-sampai Lei mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kekuatan petir level 4 yang merupakan jurus terkuat dari keluarga Lei. Paman dari Lindong kini panik. Dia pun meminta pada Lei Bao untuk menghentikan anaknya, karena ini bukan pertarungan hidup dan mati. Tapi Lei Bao tak mau, dan sang kakek kini akan menghentikan sendiri, tapi dicegah oleh ayah Lindong, karena sang ayah percaya Lindong mampu melawannya. Dan benar saja, secara mengejutkan Lindong kini mengeluarkan segel gerbang ajaib yang merupakan jurus segel tersulit yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang. Hal ini membuat kakeknya terkejut, tapi sang kakek berpikir bahwa mungkin kekuatan dari Lindong ini baru level 1. Lei kini dengan pedenya akan menghancurkan gerbang milik Lindong, dan Lindong pun kini memberikan surprise pada Lei karena gerbangnya sudah ada di tingkat 2. Pancaran serangan dari gerbang itu pun kini mampu mengalahkan Lei, sampai-sampai Lei pun kini terlempar dan pingsan, dan otomatis Lindong adalah pemenangnya. Kakek Lindong kini menyuruh mereka mempersiapkan pabrik kayu besi dan menyerahkan dalam waktu 3 bulan. Keluarga Lei dan juga Sei yang malu karena kalah kini langsung kabur. 3 bulan kemudian Lindong dan juga Kintan bermain dengan harimau api mereka yang kini sudah menjadi besar. Harimau itu diberi nama Lin Xiaoyan. Setiap harinya harimau api itu selalu menemani Lindong berlatih. Bahkan tak jarang harimau itu bermain dan berbuat usil pada Lindong. 3 bulan telah berlalu. Keluarga Lei
belum ada kabar soal serah terima pabrik kayu itu. Keluarga Lin pun kini akan memintanya ke keluarga Lei, dan Lindong pun kini juga ikut pergi ke tempat pabrik kayu besi. Sesampainya di sana, hal mengejutkan terjadi karena ternyata keluarga Lei ingkar janji dan dia malah membakar pabrik kayu besi itu hingga tidak tersisa. Kini keluarga Lin ingin memeriksa apakah masih ada sesuatu yang bisa digunakan dan tiba-tiba saja Xiaoyan mencium sesuatu. Dirinya kini pergi ke sebuah tumpukan batu. Dia pun disusul oleh Lindong. Saat Xiaoyan menggaruk batu itu, tiba-tiba saja batunya longsor dan terbukalah sebuah lubang mirip jalan masuk ke dalam goa. Xiaoyan pun kini masuk ke dalamnya dan diikuti oleh Lindong. Sesampainya di dalam, Lindong terkejut karena ada tempat yang keren di dalam goa. Xiaoyan yang mencium sesuatu dari fosil raksasa. Dia pun kini naik ke fosil itu dan menemukan batu roh biru. Lalu Xiaoyan pun kini menelannya. Lindong kini juga melihat bunga langka. Dan tiba-tiba saja tangan dari Lindong kini bereaksi pada bunga itu dan menyerap energinya yang membuat tubuh Lindong menjadi terbakar. Dan tak sengaja, Lindong menabrak dinding dan keluar batu merah dari dalamnya. Untung saja sebelum tubuh Lindong ini habis terbakar, dia mampu lepas dan batu di tangannya kini menyembuhkan luka bakar dari Lindong. Semua orang kini panik karena Lindong menghilang dan tiba-tiba saja Lindong pun muncul terseret oleh Xiaoyan yang sudah menjadi besar akibat menelan batu roh biru. Lindong pun kini menunjukkan batu merah yang Yuan pada kakeknya dan mengatakan dia dapat dari dalam goa. Sang kakek pun kini menganggap bahwa itu adalah tambang dan Lindong pun disuruh mengantarkan ke tempat itu. Di sana mereka mulai menggali untuk menemukan batu yang lain. Saat semuanya telah menyerah, Lindong pun dengan instingnya menggali di tempat yang berbeda dan dia menemukan satu batu yang akhirnya menyala dan memicu batu yang lain. Sesampainya di rumah, Lindong menyentuh batu yang Yuan menggunakan tangan kanannya dan secara mengejutkan batu itu bersatu menjadi mutiara merah. Lindong kini langsung mengatakan pada Qintan bahwa dirinya akan menjual batu itu ke kota Yan dan akan memberi obat di sana untuk ayahnya, sehingga Qintan tak perlu mencari rumput obat lagi. Cerita pun selesai dan tunggu part berikutnya. Oprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.